Oke, perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas gambaran awal dari tugas yang kalian buat kemarin. Bentuknya apa? Ada yang makalah ya? Iya. Kemarin presentasi baru bank umum ya. Bank umum. Kemudian ada bagian lain yaitu OJK dan bank sentral. Sekilas akan Bapak bahas nanti bagaimana kaitan antara ketiga lembaga itu. Di sini ada OJK, kemudian ada lembaga keuangan. Di sininya ada bank sentral. Dari lembaga keuangan nanti terbagi dua. Ada yang bank, ada yang lembaga keuangan non bank. Oke. Lembaga keuangan non bank. Dari bank ini terbagi lagi. Ada bank umum, ada bank syariah. Oke, bank umum dan bank syariah. Bank umumnya terbagi kembali. Di sini nanti ada bank negara nasional, bank swasta, ada bank swasta. Oh, bank swasta ya sini bank nasional. iya Pak. Bank nasional nanti terbagi, ada yang bank milik negara, ada yang milik swasta. Ini ada bank daerah, Satu lagi bank ada BPR. BPR itu Pak. Bank Perkreditan Rakyat. BPR. Dan begitu pun di sini sama. Ada yang statusnya Bank bank nasional, daerah, BPR. BPR. Gitu. Contoh bank umum untuk bank nasional. BRI, Nah, BRI, BNI, Mandiri, BTN. Ini BUMN, statusnya badan usaha milik negara. BCA punya swasta, BCA, Danamon lebih. Ya. Untuk bank daerahnya apa? Dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Ada Bank Banten, Bank Bandung. ada Bank Oh iya Bank Bandung. BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DKI ya. Ini provinsi aja Pak. Lingkupnya provinsi. Kemudian BPR itu lingkupnya, skupnya lebih kecil. Biasanya dia tidak punya cabang secara nasional, tapi paling di regional sini saja. Oh iya. Gitu loh. Yang bisa Bapak tidak bisa kasih contoh, silakan kamu nanti riset sendiri. Kayak yang di depan SMP 1 itu ada BPR syariah, tapi statusnya BPR karena dia tidak punya cabang yang luas, lingkupnya hanya di regional kota atau kabupaten tertentu saja. Nah, untuk bank nasional, untuk contoh bank syariahnya itu tadinya ini masing-masing punya unit sendiri.
BRI Syariah ada, BRI Syariah ada, Mandiri Syariah ada. Tapi semenjak tahun 2020 mereka semua merger menjadi satu dalam bentuk BSI, Bank Syariah Indo. Untuk BTN masih ada, BTN dia nggak ikut gabung. BTN unit usaha syariah. BTN UUS. Nah, untuk bank daerahnya itu ada BJB Syariah. Untuk BPR-nya sama kayak tadi, skupnya tidak puas. Yang pasti nanti dibedakan aja, dia pakai prinsip konvensional atau umum atau pakai konsep bank syariah. Siapa yang kebagian bank syariah? Waktu kasih tugas kemarin, Bapak, kelompok mana yang dapat bank syariah? Jadi bank syariah itu dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dia tidak seperti bank konvensional. Kalau bank syariah itu ada dewan pengawas syariahnya yang terkait dengan Majelis Ulama Indonesia. Nanti untuk lebih jelasnya di pertemuan selanjutnya lah. Kita coba bahas dulu apa sih Pak kaitan ini semua. Bank sentral itu apa? Dia jangan kalian bayangkan sebagai bank yang mempunyai nasabah ya. Bank sentral itu tidak seperti bank umum, tidak seperti bank ini, bukan. Dia fungsinya mengawasi sistem moneter di sebuah negara. Kalau di Amerika namanya The Fed, Bank Federal Amerika. Kalau di Indonesia siapa? BI, Bank Indonesia. Otoritas, bentar. Otoritas Jasa Keuangan. Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Terus katanya aja pengawasan terus pengawasan yang terintegrasi. poin selanjutnya pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa pengawasan. Mengawasi siapa? Lembaga keuangan ini, baik itu bank maupun lembaga keuangan non bank. Di sini ada yang namanya LPS, lembaga penjamin simpanan. Ngapain itu Pak? Jadi andai kan simpanan kalian di bank, banknya bangkrut, nanti dijaminkan oleh LPS ini diganti. Seperti itu. Artinya untuk bank, carilah bank dan rata-rata memang sudah yang ada tulisannya terdaftar sebagai anggota LPS. Kalau OJK sudah pasti dia mengawasi. Lanjut di sini lembaga keuangan non bank. Apa saja? Ada asuransi, termasuk BPJS. Terus? Terus? Finansial. Financial teknologi. Atau fintech. Ini nanti terbagi dua. Kita akan lebih fokus di sini. Ini terbagi dua. Ada yang alat pembayaran, ada yang pinjaman. Terus apa lagi? Siapa dapat kebagian lembaga keuangan non-bank? Modal pegadaian. Pegadaian. Pegadaian
Dana pensiun. Dana pensiun. Kemudian pasar modal ada. Pasar modal. Pasar uang. Modal. Oke, nah itu tadi masih dalam hal industri keuangan tapi di luar produknya bank. Kalau produk bank itu simpanan, oke, deposito, itu produk utamanya gambarannya. Nah, kalau di lembaga keuangan non bank, wujudnya bukan lagi berupa tabungan dan deposito lagi, tapi berupa produk lain yang bisa kalian simpulkan sebagai investasi. Investasi karena terkait di sini. Pasar modal. Ini di pasar modal nanti ada yang bergerak dalam penyediaan platform untuk saham, kemudian ada reksadana. Nah, kita akan bahas yang ini untuk literasi kalian. Financial technology terbagi dua. Alat pembayaran, contohnya apa? Uang. GoPay, Oh iya, GoPay. OVO, Dana, Link aja. Nah, dalam pinjaman ini itu yang dimaksud sebagai pinjol, pinjaman online. Banyak jenisnya. Bagaimana kita harus menyikapi yang begini, Pak? Carilah yang diinstal platformnya nanti terdaftar oleh OJK. Oke. Karena kalau sudah terdaftar ini, jika ada masalah, gampang komplain. Beda kalau pinjaman online-nya tidak terdaftar di OJK. Ya, nanti kalian mau komplain gimana kalau ada masalah juga sulit. Kembali ke sini dulu. Nah, alat pembayaran ini di sini juga ada. Oke, ini juga ada. Ini kan biasanya alat pembayaran dalam produk-produk bank biasanya dalam bentuk uang. Kemudian pinjamannya dalam bentuk kredit bank. Lebih lanjut, produknya adalah kartu kredit. Kalau bentuknya tabungan, kartu debit. Apa bedanya? Kalau debit kita punya tabungannya, emang itu duit kita. Kalau kartu kredit, uangnya nggak ada. Kita ngutang dulu, pakai kartu. Desek tinggal enak, deseknya mah. Di akhir kita bayar. Gitu ya, di akhir kita bayar. Dan tidak murni, misal kita belanja total 5 juta, terus bayarnya 5 juta juga, enggak. Ada biaya tambahan. Bunga. Dan sayangnya, kadang cara pembayaran itu kan cuma transfer dari kartu debit. Nah, Bapak pikir untuk apa kalau kita keluar? Maka dari itu Bapak kasih pemahaman kalian. Yang namanya utang itu tolong dihindari dulu. Misal nanti kalian sudah kerja, kalian cobalah dulu mengatur keuangan itu supaya bagus. Ya, supaya bagus dulu. Kalau bisa sisihkan untuk menabung. Bukan menabung dari hasil yang disisakan, tapi sisakan dulu untuk menabung, sisanya untuk dikonsumsi. Bukan kebalikannya. Kalian habisin dulu, oh ada sisanya baru kita tabung. Nah, ada kaitannya antara bank umum dengan ini. Ternyata yang ini meningkat pesat. Oke? Kita punya alat pembayaran di GoPay, OVO atau disebut sebagai dompet digital. Ya, dompet digital. Prinsipnya sama kayak kartu debit. Ini uang kita, kita top up, itu ada murni duit kita. Ya, itu murni duit kita. Kemudian
Produk pinjamannya ada lagi yang sekarang lebih keren lagi untuk sistem pembayaran juga. Namanya pay later. Oke, pay later. Konsepnya sama dengan kartu kredit. Cuma kita tidak pakai fisik sekarang. Mainnya sudah pakai platform digital. Tapi konsepnya adalah sama. Nah, konsepnya sama. Maka dari itu, coba yang bawah ini, baik ini maupun itu dikesampingkan dulu. Utang itu bukan untuk konsumtif, tapi untuk hal-hal yang berbau produktif. Misalkan gaji kalian belum cukup, ternyata pengen punya mobil, itu salah. Kredit, mending kita nabung. Terus bagaimana Pak kalau yang dimaksud utang produktif? Oke, nggak apa-apa kita kredit mobil asalkan itu untuk menjamin kelangsungan usaha yang kita jalankan. Misal kita punya usaha toko grosir, butuh mobil pick up. Kita nyicil mobil pun nggak masalah karena tiap hari ada perputaran hasil dari bisnis toko grosir tadi. Nah, terakhir arahnya memang ke sini. Itu sudah mungkin perkembangannya sudah agak statis ya kalau untuk produk bank, karena uang dan kartu debit ini kartu ATM atau yang berbentuk kartu nanti lama-lama akan mulai tergantikan. Ini sama. Pembayarannya nanti dalam bentuk QRIS. Semua mobile banking, hampir semua mobile banking sekarang sudah punya fitur QR code. Nah, dulu waktu awal-awal dompet digital mereka bergerak sendiri. QR-nya beda. GoPay punya QR standar sendiri, OVO punya kode QR sendiri, dan sebagainya, dan itu. Nah, sekarang semua standarnya sama. QRIS. Jadi baik itu produk perbankan maupun produk lembaga keuangan non-bank, semua pembayarannya nanti disatukan dengan ini. Siapa yang regulasinya Pak? Yang mengeluarkan? Ini punya peran. Yang mengeluarkan QRIS adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau nanti datang ke merchant di mall, itu sistem pembayarannya sudah disediakan kayak berupa apa banner gitu ya, tinggal scan QR, sudah pembayaran berhasil.